Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan kemurahan Tuhan terhadap kehidupan kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini Bapak Yahweh karena Tuhan telah pelihara hidup kami, sehingga Tuhan berikan kesempatan bagi kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dalam Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata, makananku melakukan kehendaknya yang mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tema kita, muliakanlah Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Memuliakan, memuji, meninggikan nama Tuhan, itu menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia atau makhluk hidup secara umum di muka bumi ini. Memuji, memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Maka Alkitab mencatat dalam kitab Mazmur 150 ayat 6, Tuhan berfirman, semua yang kuciptakan untuk kemuliaan dan kebesaran namaku. Maka kita sebagai manusia jangan kita heran kalau burung itu berkicau. Tanda memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayam itu berkokok. Itu pertanda memuji serta memuliakan nama Tuhan. Saudara terkasih, manusia secara khusus yang dituliskan di dalam kitab Yesaya 43 ayat 7. Tuhan berfirman, semua yang kujadikan, yang kuciptakan, khususnya manusia, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus. Itu yang dicatatkan di dalam Alkitab, bahwa semua manusia yang menjadi keinginan Tuhan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kita lihat, saudara kekasih, banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang melakukan penyembahan, memuji serta memuliakan nama Tuhan lewat ibadah. Ibadah minggu, ibadah komsel, ibadah PJ, dan ibadah apa saja yang kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita, saudara terkasih, apakah kita sudah melakukan persembahan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan persembahan yang menurut Tuhan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari saudaraku kita melihat yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Tuhan berfirman, persembahkanlah tubuhmu yang kudus, yang berkenan, yang hidup di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi Tuhan kehendaki, yang kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup di hadapan Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kadang kita melakukan ibadah kepada Tuhan belum menjadi prioritas utama karena kita belum merasakan, belum melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan persembahan itu tidak menjadi prioritas utama kepada Tuhan. Sehingga kita datang beribadah kepada Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita. Kita belum
melakukan persembahan yang benar, memberikan waktu yang sisa kepada Tuhan. Kita tidak kemana-mana sehingga kita beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kita tidak bekerja, karena kita tidak berpergian, karena kita enggak kemana-mana, maka kita beribadah kepada Tuhan. Baik ibadah raya, ibadah komsel, ibadah PJJ. Tetapi yang Tuhan kehendaki baik kehidupan kita sebagai orang percaya, beribadahlah kepada Tuhan sebagai prioritas utama. Mempersembahkan hidup kita, bukan kita berikan waktu yang sisa. Itu yang mau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara kekasih, mari kita melakukan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan yang berkenan. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita ini, persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan? Kita harus mengetahui terlebih dahulu Allah itu, Tuhan itu, Bapa Yahweh itu adalah kudus. Yang dituliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Tuhan itu kudus, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai melakukan persembahan yang berkenan di hadapan kudus, di hadapan Tuhan, kita harus kudus. Memang saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, hal kekudusan itu memang itu adalah pekerjaan Tuhan, saudara kekasih. Bukan pekerjaan kita. Tetapi bagaimana kita mengerjakan bagian kita, bagaimana kita mengejar kekudusan itu supaya Tuhan boleh kuduskan kita seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Itu artinya kita telah mengerjakan bagian kita untuk mengejar kekudusan itu. Setelah itu Tuhan kuduskan kita. Itu yang mau Tuhan untuk kita melakukan ibadah kita, mempersembahkan persembahan kita yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang-orang percaya yang sekarang ini melakukan persembahan di hadapan Tuhan sebagai rutinitas, sebagai kebiasaan, sebagai seremonial, saudara kekasih. Mereka datang mempersembahkan hidup mereka, datang beribadah lewat ibadah minggu, ibadah komsel, ibadah PJJ, saudara kekasih, dan ibadah-ibadah lainnya. Mereka mempersembahkan hidup mereka yang hidup tapi belum kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana persembahan yang Tuhan kehendaki terhadap kehidupan kita? Kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Kita akan melihat kepribadi kita. Kita melihat Yerusalem kita, saudara kekasih. Bagaimana tentang kepribadian hidup kita? Apakah kita sudah kudus di hadapan Tuhan? Tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana intern Yerusalem kita? Bagaimana antara kita dengan suami istri? Bagaimana dengan kita dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan menantu kita yang laki-laki dengan yang perempuan, mertua kita yang laki-laki dan perempuan. Begitu selanjutnya, bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan di desa kita? Bagaimana di tengah-tengah pekerjaan kita? Apakah masalah-masalah di interan kita yang Tuhan perintahkan, selesaikan dulu permasalahanmu, maka engkau datang kepadaku untuk memberikan persembahan yang hidup dan kudus berkenan di hadapan Tuhan. Tapi banyak fakta, saudara-saudara kekasih, mereka datang beribadah mempersembahkan hidup mereka. Tetapi bagaimana dengan akar kepahitan di dalam keluarga? Bagaimana dendam suami istri yang tidak berkesudahan? Bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua, menantu laki-laki dengan menantu orang tua? Ini belum harmonis, tetapi mereka melakukan persembahan kepada Tuhan yang Tuhan tidak menerima dengan berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara kekasih, persembahan yang Tuhan kehendaki adalah persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat sekarang banyak keluarga-keluarga Kristen yang sekarang ini, bagaimana rumah tangga mereka, bagaimana anak-anak mereka,
bagaimana pergumulan penyakit yang ada di dalam kehidupan mereka, yang sampai sekarang ini tidak ada ujung daripada penyelesaian kesembuhan terhadap kehidupan mereka. Karena mereka melakukan persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan ekonomi mereka? Ekonomi mereka untuk setiap harinya mereka merasakan bahwa ekonomi mereka tidak baik. Tapi saudara-saudara kekasih, kita tidak melihat apa penyebab ini semua, saudara terkasih. Memang kita dikatakan Kristen, saudara kekasih. Tetapi yang Tuhan inginkan, persembahan yang hidup dan kenan dan kudus di hadapan itu menjadi prioritas yang harus kita ketahui, saudara kekasih. Yang harus kita pahami, saudara kekasih. Yang harus kita lakukan, saudara kasih. Supaya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Apa menjadi persoalan kehidupan kita, boleh Tuhan campur tangan, turut menyelesaikan, turut berperang di dalam permasalahan kita, supaya pengikatan kita terhadap Tuhan Yesus tidak sia-sia, saudara kekasih. Dengan kita mengetahuinya, supaya kita melakukan persembahan, memuji serta memuliakan nama Tuhan, persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Setelah itu, saudara kekasih, baru kita dapat melakukan buah daripada persembahan kita. Buah daripada persembahan kita yang hidup, kudus, dan berkenan, saudara kekasih, yang dituliskan di dalam Matius 5 ayat 16, saudara kekasih. Persembahkanlah perbuatan baikmu kepada Tuhan lewat aktivitas kehidupanmu, lewat gaya hidupmu. Itu yang Tuhan sampaikan bagi saudara dan saya di pagi hari ini. Bagaimana, saudara kekasih, bisa kita mempersembahkan perbuatan baik kita, terang kita terhadap kehidupan saudara-saudara kita, kalau belum kita melakukan persembahan yang benar, yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita telah melaksanakan pekerjaan kita, mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan, saya pastikan saudara, hanya kita menunggu waktu Tuhan untuk dimampukan melakukan perbuatan baik kita di dalam aktivitas kehidupan kita, supaya dunia melihat, supaya orang boleh percaya bahwa kita yang telah dipilih, dipanggil di dalam nama Yesus Kristus, menjadi teladan dan terang yang ada pada kita. Dunia boleh melihat, walaupun itu masih setitik, seperti terang burung kepipit. Walaupun terang itu masih kecil, saudara kekasih, tapi terang yang kecil itu mengalahkan dunia yang kegelapan ini. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, kalau kita sudah melakukan persembahan perbuatan baik kita kepada Tuhan, maka Amsal Salomo beserta teman-temannya menuliskan di dalam Amsal 3:9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu kepada Tuhan. Inilah buah-buah selanjutnya, saudara kekasih. Kita akan dimampukan untuk mempersembahkan harta kita, mempersembahkan penghasilan kita pertama kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru, mulai dari Yerusalem, Samaria, Judea, sampai ke ujung bumi. Dengan cara melakukan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka buah-buah daripada persembahan yang benar, kita boleh melakukan persembahan harta kita kepada Tuhan untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, ini perlu kita ketahui, ini perlu kita pahami, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh lakukan
sehingga kita boleh mengikatkan diri satu roh dengan Tuhan. Atau Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus, maka kita dimampukan untuk melakukan sesuatu. Saudara sekasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa harus kita mengetahui, mempersembahkan tubuh kita yang berkenan, hidup dan kudus di hadapan Tuhan? Itu sangat penting, karena tubuh kita ini adalah baik suci Tuhan, tempat roh Tuhan berdiam. Saudara kekasih, mari kita jaga tubuh kita ini di hadapan Tuhan, supaya lewat persembahan tubuh kita yang benar di hadapan Tuhan, persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, boleh untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Supaya lewat apa yang kita ketahui dan pahami yang disampaikan oleh Rasul Paulus di saat pagi hari ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka di pagi hari ini kita menjadi satu roh dengan Tuhan, sehingga Tuhan boleh berperang melawan musuh-musuh kita. Inilah yang boleh kita sampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di saat pagi hari ini Bapa Yahweh, karena kami telah mendengarkan firman-Mu sebagai pelita bagi kehidupan kami. Kami percaya kami yang mendengarkan dan menyampaikan sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.